Ada kabar buruk bagi pengguna Pertamax. Harga BBM RON 92 ini resmi naik Rp3.500 menjadi Rp12.500 per liter. Pemerintah mengatakan kenaikan adalah akibat dari naiknya harga minyak mentah dunia. Lalu apakah kenaikan ini memang sebuah keniscayaan dan bagaimana dampaknya bagi ekonomi secara umum? Pertamax resmi naik. Mari kita simak bersama penjabarannya. Nah, per 1 April 2022 hari ini, pemerintah melalui korporasi milik negara Pertamina resmi menyesuaikan sejumlah harga bahan bakar minyak. BBM jenis Pertalite, jadi tidak semua naik, tapi BBM jenis Pertalite tidak berubah dari harga sebelumnya yakni Rp7.650 per liter. Sementara ini yang naik adalah harga bahan bakar minyak non subsidi jenis RON 92 atau yang kita kenal dengan nama Pertamax mengalami kenaikan yang signifikan dari semula Rp9.000 per liter menjadi naik 30% menjadi Rp12.500 per liter hingga Rp13.000 per liter. Nah, harga Rp12.500 per liter ini berlaku di 10 provinsi yang didominasi berada di Pulau Jawa. Kemudian ada Rp12.750 per liter, ini berlaku di 21 provinsi. Kebanyakan berada di wilayah Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Sementara ada harga juga yang Rp13.000 per liter berlaku di 3 daerah, yakni Bengkulu, Batam, dan Kepulauan Riau. Mengapa ini kemudian berbeda-beda? Karena memang tergantung dari biaya distribusi atau jarak antara wilayah tersebut dengan kilang minyak yang ada. Selanjutnya, Pertamina ini kemudian berargumen kenaikan harga Pertamax dilakukan karena melonjaknya harga minyak mentah dunia hingga menjadi 120 US dollar per barrel. Ada beberapa penyebabnya, salah satunya adalah ketidakpastian global, terutama kondisi geopolitik dan juga invasi Rusia ke Ukraina. Nah, angka 120 US dollar per barrel ini jauh dari asumsi makro yang kemudian ditetapkan pemerintah dalam APBN 2022, yakni sebesar 63 US dollar per barrel. Coba Anda bayangkan ya, kurang lebih hampir 2 kali lipat. Nah, situasi ini mengakibatkan harga minyak mentah Indonesia atau ICP pun terkerek naik hingga di Maret 2022 menjadi 114,55 dolar per barrel. Ini tentunya memberikan dampak, menyebabkan ongkos produksi BBM semakin membengkak dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM jenis Pertamax. Nah, langkah ini kemudian didukung oleh DPR yang menyetujui Pertamina untuk menyesuaikan harga BBM dengan nilai keekonomiannya. Nah, ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan tentunya kondisi ekonomi masyarakat dan angka itu Rp12.500 per liter dianggap bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian Kementerian SDM ini merilis nilai keekonomian Pertamax sebetulnya berada di kisaran Rp16.000 per liter. Sementara Pertamina menetapkan seperti yang tadi kita sudah saksikan bersama, harga Pertamax di angka Rp12.500 per liter sampai Rp13.000 per liter. Artinya Pertamina ini masih harus nombok sebetulnya, selisih harga Rp3.500 per liter. Nah, kalau tadi pemerintah mengatakan penyebab kenaikan adalah kenaikan harga minyak mentah dunia, lalu pertanyaannya bagaimana sebetulnya tren harga minyak dunia? Saya ajak Anda menyimak bersama bagaimana kemudian tren harga minyak mentah Indonesia di tahun 2021 hingga 2022. Kita lihat lebih lanjut, ini memang terjadi peningkatan yang signifikan harga sepanjang 2021. Naik terus di 2021 sampai kemudian di akhir 2021 mencapai 73,36 US dollar per barrel. Dan kenaikan ini terus berlanjut hingga tahun ini. Di tahun 2022, pada bulan Maret, pemerintah akhirnya menetapkan harga minyak mentah Indonesia berada di level 114,55 dolar per barrel. Langkah ini dilakukan menyusul melonjaknya harga minyak dunia akibat kondisi geopolitik dan tentunya ketidakpastian global terkait invasi Rusia ke Ukraina.
Nah, pertanyaannya, apakah memang tren harga minyak ini selalu tinggi? Jawabannya ada di slide selanjutnya. Ternyata pada tahun 2020, ini dari data ICP yang dirilis Kementerian SDM pada 2020, harga minyak mentah Indonesia tidak mengalami lonjakan signifikan. Bahkan sempat menyentuh level terendah pada April 2020 sebesar 20,566 dolar per barrel. Nah, ini dari data yang dihimpun Litbang CNN Indonesia TV melalui Pertamina. Pada saat itu pada April 2020 harga Pertamax itu masih sama, berada di kisaran 9.000, masih sama seperti sehari kemarin maksud saya ya. Berada di kisaran Rp9.000 per liter dan juga Pertalite di harga Rp7.650 per liter. Ini artinya meski harga minyak dunia pada saat itu turun dan jauh tentunya berada di bawah asumsi makro APBN yang berada di 63 US dollar per barrel, pemerintah dan Pertamina tidak menurunkan harga Pertamax dan Pertalite. Kalau kemudian melonjaknya harga minyak dunia menjadi alasan kenaikan harga BBM, pertanyaannya mengapa harga BBM tidak turun di saat harga minyak dunia berada di level terendah? Nah, pertanyaan ini tidak saya yang menjawab, tentunya nanti harus pemerintah dan Pertamina yang menjawab. Lantas, apa kemudian dampak kenaikan harga Pertamax ini? Ada 3 hal. Yang pertama, menurut pengamat ekonomi Bima Yudhistira, konsumen Pertamax berpotensi beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Alhasil akibat peralihan ke Pertalite tersebut tentunya akan menyebabkan kuota Pertalite diperkirakan bisa melebihi angka yang sudah ditetapkan atau over kuota. Nah, kemudian Pertamina juga menyebut stok kuota Pertalite mencapai 23 juta kiloliter pada tahun ini. Sedangkan kalau kemudian kita lihat pada angka Februari 2022 saja, realisasi penyaluran Pertalite ini sudah mencapai 4,25 juta kiloliter atau 18,5% dari kuota tahun ini. Nah, kalau kemudian kita berasumsi jika angka ini stabil misalnya, maka akan terjadi over kuota di akhir tahun alias jebol. Bukan tidak mungkin bisa berdampak tentunya ke kelangkaan Pertalite. Kemudian implikasi selanjutnya, beban kompensasi yang kemudian harus dibayarkan pemerintah ke Pertamina mengingat Pertalite sudah masuk ke dalam jenis bahan bakar khusus penugasan. Ini pemerintah harus membayarkan kompensasi kepada Pertamina dari selisih harga jual saat ini dengan nilai keekonomian Pertalite. Dan jika penyalurannya semakin besar atau over kuota, uang negara untuk kompensasi Pertalite tentunya semakin besar. Nah, karena itu yang paling penting, pekerjaan rumah yang paling penting dari pemerintah adalah bagaimana memastikan pasokan Pertalite aman di masyarakat agar tidak terjadi kelangkaan, tentunya seperti drama minyak goreng yang baru-baru saja terjadi. Selanjutnya saya akan membahas lebih jauh lagi terkait kenaikan harga Pertamax. CNN Indonesia Newscast segera kembali.